Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak, sampai ketemu lagi dengan saya, pada materi seni budaya kelas 8, materinya musik semester 2. Kompetensi dasarnya yang akan kita bahas kali ini adalah yaitu memahami teknik dan gaya menyanyi lagu-lagu daerah. Kemudian yang kedua, untuk prakteknya nanti yaitu menyanyikan lagu-lagu daerah yang sesuai dengan teknik dan gayanya sesuai dialektika atau intonasi kedaerahan. Untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat memahami teknik bernyanyi dan gaya bernyanyi lagu-lagu daerah dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menyanyikan lagu-lagu daerah yang sesuai dengan teknik dan gayanya sesuai dengan dialektika atau intonasi kedaerahan. Berikutnya, perhatikan contoh notasi lagu-lagu daerah berikut. Ini ada lagu Gundul Pacul ya. Kemudian ini lagu daerah Papua, Yamko Rambe Yamko. Ini ada Soleram, lagu daerah Riau. Ada Bungung Jumpo, dari Aceh. Silahkan dilihat, ini liriknya, ada notasinya. Berikutnya, perhatikan gambar dari penampilan dalam menyanyikan lagu-lagu daerah berikut. Ini busananya macam-macam, menggambarkan dari daerah masing-masing. Cara bernyanyinya juga macam-macam. Ini ada yang berdiri, ada yang duduk, bermacam-macam. Berikutnya. Jadi berdasarkan dari gambar tadi, gambar notasi, juga ada gambar-gambar bernyanyi tadi, maka dapat disimpulkan pengertian dari lagu daerah itu adalah lagu-lagu yang lahir dan tumbuh berkembang berdasarkan budaya daerah setempat yang bersifat turun-temurun. Turun-temurun. Jadi dari nenek moyang kita sampai dengan ke kita. Berikutnya ciri-ciri lagu daerah. Ciri-ciri lagu daerah yang pertama itu bersifat sederhana. Maksudnya apa? Bersifat sederhana di sini kalau dicermati lagu-lagu daerah itu sederhana dalam hal struktur melodi lagu. Melodi lagunya sangat sederhana. Lirik maupun komposisi musiknya juga sangat sederhana. Bahkan sebagian besar lagu daerah itu termasuk jenis lagu dolanan atau lagu mainan. Contohnya Gundul Pacul dan lain-lain. Jadi melodinya sangat sederhana. Lagunya itu sangat sederhana. Kemudian yang kedua, bersifat kedaerahan. Maksudnya apa? Kedaerahan di sini maksudnya menggunakan lirik atau syair itu berasal dari bahasa daerah setempat.
Gundul Pacul lagu daerah Jawa Tengah yang menggunakan bahasa daerah Jawa Tengah, pakai bahasa Jawa. Tidak mungkin lagu daerah Jawa Tengah menggunakan bahasa dari daerah Jawa Barat. Nah, itu tidak mungkin. Jadi pasti menggunakan syair atau lirik yang berbahasa daerah. Kemudian iringan musik dan alat-alat musiknya itu juga berasal dari daerah setempat. Jadi dari daerah tersebut. Nah, kalau di Jawa itu ada gamelan atau nama musiknya itu karawitan dan sebagainya. Yang ketiga, bersifat turun-temurun. Turun-temurun ini maksudnya karena cara mengajarkannya itu tradisi. Maksudnya tradisi itu diajarkan atau dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang kita ke anaknya, ke berikutnya sampai dengan ke kita. Nah, jadi diajarkannya turun-temurun dan terus-menerus. Yang keempat, di sini jarang diketahui penciptanya. Kenapa jarang diketahui penciptanya? Karena ini bisa jadi karena saat lagu atau musik tersebut diciptakan, saat itu masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk menulis. Jadi belum banyak masyarakat zaman dahulu itu yang bisa menulis, itu masih belum banyak. Sedangkan lagu daerah itu berkembang, tumbuh atau lahir itu tidak hanya dari orang-orang yang dari kalangan bangsawan, contohnya raja-raja dan lingkungannya. Banyak yang lahir dari kalangan masyarakat biasa atau di pedesaan atau apa. Jadi mereka masih pendidikannya masih belum menyentuh ke istilahnya tulis menulis, baca tulis masih belum. Oke. Berikutnya fungsi dari lagu daerah. Ya. Ini fungsi ini ada banyak sekali fungsi. Ini hanya sebagian saja yang saya ungkapkan di sini. Yang pertama sebagai media pengiring. Jadi media pengiring dalam upacara adat atau suatu tradisi. Jadi zaman dahulu itu upacara adat atau tradisi acara apapun itu biasanya itu sering menggunakan nyanyian atau musik-musik tradisional. Yang kedua, sebagai media bermain. Nah, ini contohnya ada lagu dolanan anak untuk menidurkan anak bayi dulu. Misalnya tak lela lekung. Nah, dulu itu orang tua seperti itu. Jadi untuk menidurkan atau apa, atau bahkan dolanan sesama dengan teman atau ada cuplak-cuplak suweng, ada gundul pacul dan banyak hal. Kemudian yang ketiga, ini sebagai media hiburan. Nah, hiburan pada suatu acara, hiburan sambil bekerja bagi para petani, ya, itu tujuannya biar semangat dalam bekerja di sawah. Jadi ini untuk hiburan, murni sebagai hiburan. Kemudian yang keempat ini sebagai media seni pertunjukan. Ya, ada wayang kulit, wayang golek, wayang orang, ada ketoprak, ada lodruk. Semuanya itu ada lagu-lagu daerahnya, ada musik daerah, lagu daerah. Jadi sebagai media seni pertunjukan, ada drama dan ada banyak hal. Kemudian sebagai media komunikasi, komunikasi di sini berkomunikasi dengan sesama istilahnya dengan pendengar atau yang melihat atau juga menyampaikan sesuatu. Ya. Kemudian juga bisa digunakan sebagai media penerangan. Penerangan itu misalnya kita pengen menyampaikan lagu istilahnya daerah Sidoarjo misalkan. Jadi Sidoarjo itu seperti apa sih? Nah, itu digunakan untuk penerangan biar orang-orang yang mendengar, melihat itu bisa paham ya, tentang lagu daerah tersebut.
Dan masih banyak lagi ya untuk fungsi lagu daerah. Silakan kamu cari sendiri, ya tambahkan sendiri, ada banyak hal. Oke. Sekarang gaya bernyanyi lagu daerah. Ya. Masing-masing daerah itu mempunyai ciri-ciri tersendiri dalam rangka mengekspresikan diri dalam menyanyikan lagu daerah tersebut. Gaya bernyanyi sangat erat kaitannya dengan budaya daerah setempat. Jadi erat kaitannya dengan budaya daerah yang meliputi ada cara bernyanyinya, ya, cara bernyanyi, terus gaya berekspresi atau gaya mengekspresikan itu ada kok. Terus kemudian ada kostum atau busana, terus iringan musik, juga ada dari bentuk pertunjukan atau penyajiannya. Jadi faktornya itu ada banyak hal. Cara bernyanyi, gaya ekspresi, kostum atau busana, iringan musik, dan bentuk pertunjukan atau penyajian. Ya. Seperti ini contohnya. Nah, jadi gayanya ini ada yang duduk, ya ini sinden ya, duduk. Terus ini ada berdiri sambil berekspresi dengan menggunakan kostum lagu daerah, ini daerah Bali ini ya. Penggambaran ini daerah Bali. Nah, kemudian seperti ini lagu daerah Papua. Biasanya kalau Papua itu bisa sambil berjoget, sambil pakai busana tradisionalnya. Nah, ini juga hampir sama dengan ini, sinden ya. Oke. Oke, berikutnya teknik bernyanyi lagu daerah. Teknik bernyanyi lagu daerah sebenarnya hampir sama dengan teknik bernyanyi pada umumnya. Hanya saja ada perbedaan sedikit, yaitu pada tangga nada dan teknik cengkok lagu. Tangga nada itu kalau lagu daerah biasanya menggunakan tangga nada pentatonis, yaitu terdiri dari 5 nada pokok. Ya, ini sudah pernah saya ulas di video-video sebelumnya. Tangga nada itu ada 2 ya, intinya ada diatonis, ada pentatonis. Kalau diatonis itu ada 7 atau lebih kita kenal do re mi ya. Do re mi fa sol la si do. Kalau pentatonis itu hanya 5. Jadi hanya 1 sampai 5. Jadi 1 2 3 4 5 1 lagi atau 1 2 3 atau 1 2 3 5 7 macam-macam ya. Dan teknik cengkok lagu lah, cengkok ini kalau diperlukan ya, kalau lagu-lagunya kayak sinden, nembang itu memang membutuhkan cengkok lagu yang luar biasa rumit ya. Oke, di sini teknik bernyanyi lagu daerah berikutnya ya. Ini yang secara umum ya. Yang pertama itu yaitu berlatih teknik pernafasan. Teknik pernafasan itu ada 3. Ada pernafasan bahu atau perut, pernafasan dada, dan pernafasan diafragma. Biasanya teknik yang paling baik digunakan adalah teknik pernafasan diafragma. Cara berlatihnya bagaimana? Silakan mencari sendiri di internet, ada banyak cara, makanya saya tidak mengulas di sini, ada banyak cara. Yang kedua, teknik artikulasi. Apa itu artikulasi? Yaitu mengucapkan atau cara mengucapkan kata-kata dari lirik atau syair itu dengan jelas. Jadi kalau nyanyi itu nggak boleh gremeng. Misalnya lagunya Gundul Pacul, harus jelas, gundul gundul pacul cul gembelengan, nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan, wakul glimpang segone dadi salatar. Nah, seperti itu.
Jadi harus jelas, nggak boleh nyanyi gundul pacul, kalian nyanyinya seperti ini. Gundul gundul pacul, gremeng, nggak boleh, harus jelas. Tapi juga nggak boleh terlalu jelas, misalnya gundul itu terlalu jelas juga tidak boleh. Yang jelas harus disesuaikan dengan irama, musik, pengiringnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ini ada berlatih teknik phrasing. Apa itu? Teknik phrasing itu cara mengatur nafas, ya, cara mengatur nafas kita yang tepat dalam melakukan pemenggalan kalimat syair atau lirik yang sesuai dengan interpretasi lagu, yang sesuai dengan makna lagu lah. Jadi kita tidak boleh asal memenggal. Ini terutama kalimat-kalimat yang lagunya agak panjang. Saya kasih contoh apa ya? Suwe ora jamu saja yang sederhana. Misalnya, suwe ora jamu, jamu kedong telo, suwe ora ketemu lah. Itu nggak boleh. Jadi kamu harus bisa memilah mana yang saat mengambil nafasnya itu yang paling enak seperti apa. Misal, suwe ora jamu, tarik nafas, jamu godong telo, suwe lah, itu lebih enak. Atau dibuat dua kali tarikan nafas. Tarikan nafas awal, suwe ora jamu, jamu godong telo, tarik nafas lagi, suwe ora ketemu, dan seterusnya. Ya, jadi biar tidak terputus kalimat dari syair tersebut. Kemudian yang keempat itu ada teknik intonasi. Apa itu teknik intonasi? Teknik intonasi itu yaitu cara berlatih menyanyikan nada-nada dengan tepat dan benar. Jadi berlatih nada-nada dengan tepat dan benar. Misalnya lagunya itu nadanya itu sol, do re mi fa sol. Solnya itu seberapa tingginya juga harus tepat. Ya, ini untuk intonasi ini ada banyak cara berlatihnya. Nanti akan saya bahas sendiri untuk bagaimana cara berlatih intonasi, khususnya untuk lagu daerah ya. Ada banyak. Ada misalnya, saya kasih contoh ya. Na 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 na, do re mi fa sol la si do lah. Itu urutannya harus tepat. Jadi tinggi rendahnya harus tepat. Ya. Kemudian berikutnya juga berlatih cengkok lagu. Ini apabila teknik pernafasan sudah baik, artikulasi sudah baik, phrasing sudah baik, intonasinya sudah tepat, maka silakan melatih cengkok lagu apabila ada dan diperlukan. Cengkok itu tujuannya agar lagu itu bisa terdengar lebih enak lagi. Misalkan seperti ini. Gundul gundul pacul cul gembelengan. Nah, polosnya kan seperti itu nadanya. Do mi fa sol sol si do si sol. Misalnya dibuat ada cengkoknya, silakan. Misalnya gundul gundul pacul cul gembelengan. Nah, misalkan sesuai dengan irama musiknya nanti. Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan, wakul glimpang segene dadi salatara. Dan ada istilahnya bermacam-macam ya untuk cengkok. Oke, yang terakhir ini berlatih ekspresi. Nah, ini sangat perlu ya. Jadi kalau kita bernyanyi itu ya harus ada ekspresinya.
yaitu cara melatih penjiwaan dalam menginterpretasikan atau memaknai sebuah lagu. Jadi nggak diem saja kayak patung kalau bernyanyi. Kamu lihat penyanyi-penyanyi kalau bernyanyi itu seperti apa. Nah, jadi itu kalau memang sinden harus duduk diam, ya memang seperti itu gayanya, nggak apa-apa. Itu ekspresinya memang seperti itu. Ada yang harus berdiri, harus bergerak, harus joget lah. Itu memang ekspresinya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ini terkait tugas yang wajib kamu selesaikan, ya. Tugas yang wajib kamu selesaikan. Oke. Yang pertama, buatlah tulisan, ya. Buatlah tulisan tangan tentang atau tulisan ya tentang lagu daerah yang memuat 1. Pengertian lagu daerah, 2. Ciri-ciri lagu daerah, 3. Teknik bernyanyi lagu daerah, 4. Fungsi dari lagu daerah, yang kelima, apa saja manfaat yang bisa kamu dapatkan dalam mempelajari lagu daerah. Pasti ada manfaatnya. Jadi silakan buat tulisan, ditulis di buku tulis. Nah, ini. Kemudian yang kedua, nah, menurut kamu mengapa lagu daerah itu jarang disukai atau tidak diminati oleh masyarakat, terutama oleh anak-anak muda atau kaum milenial seperti kalian? Kenapa? Alasannya apa? Kenapa ini? Jadi alasan kok tidak disukai itu kenapa? Lagunya mungkin terlalu lama atau apalah. Nah. Kemudian berikutnya, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan agar lagu daerah kita, lagu daerah ya, bisa disukai dan dinikmati masyarakat milenial seperti kalian ini atau seperti kamu. Jadi apa yang harus kamu lakukan menurut kamu agar kamu bisa suka lagu daerah itu apa? Harus lagu daerahnya harus dibuat seperti apa? Nah, oke, silakan ditulis di buku tulis, kemudian silakan diunggah di Google Classroom, di halaman tugas di Google Classroom. Oke, sekian. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.